أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صلوا فإذا تسجد من كما تصلي صلاة جمع رحمه الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wal dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucap puji syukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah setelah Ramadan kita tawakufkan kultum Rabu pagi dan pengajian-pengajian yang lainnya mulai pekan ini kita mulai, mudah-mudahan dengan kita taklim, dengan kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, maka insya Allah kita akan semakin mengetahui apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sedikit saya berikan informasi, subhanallah, suka duka kita di bulan Ramadan ketika kita khususnya ketika zakat mal, zakat fitrah ini, ternyata di tahun ini saya beberapa ada menemukan ada warga yang kesulitan untuk bayar zakat fitrah, sehingga saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari jamaah. Ustaz, gimana katanya kalau saya nggak punya yang buat zakat fitrah? Nah, ini. Jadi saya bilang begini, ibu bilang sama yang bersangkutan, tolong datang ke masjid, nanti ada solusinya insya Allah. Nah, kebetulan yang pertama saya mendapat informasi karena belum terkumpul zakat mal atau zakat fitrah, maka mohon maaf saya nyolek sedikit ya, donatur ya, gitu kan, harus bilang tolong Bapak bagi ini, nah itu seperti itu. Nah, kemudian ada juga anak teman-teman kita ya, anak kita, Ustaz, saya ketika pas mau zakat fitrah ini saya kerja dulu nih katanya, mohon maaf saya nggak bisa lama ya di sini katanya, saya mau cari duit lagi katanya gitu ya. Nah, ini betapa kesulitannya ya, subhanallah. Nah, disinilah kita perlunya kita dekat dengan masjid ya, artinya kita harus tahu gitu. Kenapa? Karena mungkin para ketua RT juga, para pengurus masjid juga nggak mengetahui keseluruhan orang yang kesulitan ya, gitu ya. Kesulitan di dalam pas pada saat itu kita nggak betul-betul tahu apakah memang dia punya uang atau tidak. Nah, tetapi kalau datang berjamaah ke masjid, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan tahu, oh si A ini katakanlah tinggalnya di mana gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi ada kewajiban ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita. Maka sampaikan, ajak teman, sahabat yang lainnya untuk datang ke masjid, paling tidak ada solusi ya, ada solusi ketika kita dalam kesulitan, insya Allah ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam kultum Rabu ini walaupun mungkin sedikit yang kami sampaikan, tetapi paling tidak ada pencerahan lah ya, ada pencerahan, ada obrol-obrol, ada omong-omong untuk untuk melengkapi. Kalaupun salah yang disampaikan oleh Ustaz, disampaikan saja, mungkin Ustaz tadi dalilnya salah tuh ya, seperti itu, subhanallah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu hadirin yang senantiasa memberikan infaknya, zakatnya, malnya, bantuannya Masjid Al-Barakah ini, wabil khusus yang teman-teman para donatur yang sering saya colek ya, subhanallah ya. Karena kalau saya sendiri ngeluarin duit nggak ada duitnya Pak, setiap hari di sini ya, Bapak kerja di sono, nanti kalau ada yang perlu saya colek kan gitu aja, seperti itu. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada kewajiban kita terhadap keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, sepotong saja di bagian depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ini perintah dari Allah. Kewajiban untuk kita untuk menjaga keluarga kita.
istri kita, anak-anak kita, maka melekat sepenuhnya kepada kita, khususnya laki-laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan di mana setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada banyak kewajiban kita terhadap keluarga kita, wabil khusus terhadap anak. Ya, jadi terhadap anak ini ada 11 kurang lebihnya kewajiban. Tetapi saya nggak sebutkan semua karena panjang. Jadi hanya 3 saja di pagi hari ini saya sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan. Wabil khusus pendidikan agama. Ini harus nih, wajib. Kalau kita orang tua kita sebagai orang tua tidak mendidik anak kita, agama kita, maka hukumnya dosa, lalai. Nah, oh Ustaz, saya nggak bisa hanya ngasih pendidikan agamanya ke TPA saja. Nah, kita lihat TPA itu cukup apa enggak untuk mendidik anak kita. Ada nggak di situ hukum fikih, tauhid dan lain sebagainya? Ada apa nggak di situ? Nah, kalau seandainya kita lalai pendidikan itu, apalagi kita enggak memberikan pendidikan itu, maka kita sudah termasuk orang yang lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu lalai karena harta dan anak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan makannya dan lain sebagainya, kebutuhan anak kita. Kemudian diantaranya juga memberikan nama yang baik. Oh, ini udah 3 nih, harus jadi 4 kalau gitu. Nama yang baik. Ini nama kadang-kadang ya, kalau orang dulu ya, kadang-kadang saya kalau lagi kalau lagi ngumpul gitu, kadang-kadang sampai pengen ketawa gitu kan. Itu saya pengen saking ngumpetinnya gitu nama itu orang dulu ya, mudah-mudahan karena memang ketidaktahuan orang zaman dulu gitu kan, asal nama gitu kita ngasih. Nah, itu. Bahkan kalau pernah dulu itu viral ya, ada nama Allah ya. Ada nggak pernah dengar? Nah, ini kalau bisa harus diganti ini ya, nama kayak gini. Nah, ini juga salah satu kewajiban kita, memberikan nama yang baik terhadap anak ya. Jadi jangan mentang-mentang ada di dalam Al-Qur'an namanya Narun. Nah, ini kan itu ya. Jadi kalau bisa mohon itu dipertimbangkan untuk diganti, karena artinya apa? Oh, artinya neraka loh. Itu kan seperti itu, api ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, jadi 4 saja lah. Jadi pokok intinya belum saya sampaikan. Yang keempat itu menikahkan ya. Karena musim haji, ini berkaitan musim haji. Jadi saya belum bahas masalah kurban. Jadi sekarang nikah saja saya dulu ya. Yang enak-enak lah, bagi-bagi biar seger nikah ya. Jadi ada kewajiban kita mencarikan jodoh untuk anak putra putri kita itu ya, yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkihul mar'atu li arba." Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Yang pertama karena 5 liha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha. Kemudian yang ketiga wali jamaliha. Yang keempat wali maliha. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya. Yang ketiga karena cantiknya, yang keempat karena agamanya. Ya, seperti itu. Kenapa sih di situ mar'ah yang disebut ya? Tunkihul mar'ah. Sebetulnya maknanya di sini adalah pasangan. Bagi perempuan juga sama, ya. Jadi carilah pasangan itu kalau bagi perempuan yang kaya, yang nasabnya baik, yang ganteng, yang bagus agamanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, dari keempat kategori ini hendaklah pilih agamanya, maka kalian akan selamat, kata Rasulullah. Jadi yang lebih utama itu adalah agamanya. Karena kalau kita hanya menurutkan hanya karena harta bisa habis. Keturunan tidak jadi jaminan. Kecantikan, ganteng, lama-lama akan peot ya. Kita udah mulai peot semua. Masih ada lah ganteng-ganteng dikit. Atau gitu ya. Jadi karena ganteng. Tapi kalau karena agama, kekurangan dari ketiga kategori ini maka akan ditutupi kalau kita mendahulukan agamanya. Ya, jadi kalau
kita kurang-kurang dikit harta, bahkan tidak ada, nikmatlah tetap kalau kita masih karena tahu, karena agama dan lain-lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Karena keturunannya bisa kita perbaiki, karena kecantikannya, karena sebagainya. Tetapi begitu kita memilih karena agamanya, maka kita makan selamat, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ada kewajiban bagi diri kita sebagai orang tua ataupun para pemuda yang hendak mau menikah. Biasanya kalau bulan haji itu kan bulan banyak nikah ya. Apalagi dulu itu ada nyanyian lagu Padang susah gantang dua gantang, apa namanya ya, saya lupa lah. Itu seperti itu. Nah, jadi kita itu harus dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu memilih jodoh itu 4 kategori itu. Tapi jangan juga terlalu kaya ya. Harus, kalau terlalu kaya nanti biasanya repot juga ya di keluarga ya. Jangan juga terlalu cantik ya, itu seperti yang sedang-sedang sajalah ya. Kalau dari yang ketiga kategori itu tadi ya, kalau karena harta, kalau nggak seimbang kayaknya repot juga ya. Kadang-kadang suka kasihan gitu, suka kelihatan jadi pembantu di rumah mertuanya. Kalau terlalu kaya gitu ya, seperti itu mertua kita. Kemudian kalau terlalu cantik juga, bagi laki-laki punya istri terlalu cantik, nggak tenang, digodain orang mulu kalau di jalan, ya. Benar nggak? Digodain orang, nggak tenang kita, digodain orang, ya seimbang saja lah gitu ya. Kemudian yang apa tadi, yang berikutnya karena nasab lah. Kalau karena nasab ini insya Allah lah ya. Kalau kita milih karena agamanya, maka insya Allah ketiga kategori di awal tadi bisa tertutupi oleh agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya, Ar-Rum ayat 21. Kita kan sering ya baca, dapat undangan. Sering ya dapat undangan ya. Ada surat Ar-Rum ayat 21. Ada ya? Baca nggak kira-kira undangannya? Enggak ya, nggak dibaca. Nah, maka jangan ditulis lah kalau kita bikin undangan ya. Nanti takut keinjil, takut apa. Ya, saya jujur aja pernah dulu buat undangan nggak pakai dibaca, tulis tuh. Karena yang pertama nggak dibaca, yang keduanya takut diinjak. Nah, ya, benar nggak? Jadi cuma buat hiasan doang gitu ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun." Nah, itu tulisannya ya. Ini saya bacain, besok lihat nih kalau ada dapat undangan baca bener enggak. Seperti itu ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Li anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar menjadi tentram hati kita. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan cenderung kita ini mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Ya, seperti itu. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan dari sejenismu sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita melenceng. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu melenceng ya. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan mencari yang di luar dari ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang homo ya, apalagi lesbi, apalagi gay apa gayes? Gay ya. Nah, ini udah melenceng. Ini sama seperti kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan merasakan tentram hatinya. Tanya kalau perlu ya, ketemu yang ngondeng-ngondeng gitu, tanya dia. Apalagi melenceng, tanya dia. Walaupun dia melampiaskan nafsunya, apakah dia merasakan bahagia? Tanya, kagak bakalan. Bahkan cenderung dihantui penyakit, dihantui ketakutan dan lain sebagainya. Karena bukan hanya di akhirat, kalau dia tidak tobat, di dunia saja sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kaum Nabi Lut. Nah, itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mengetahui ataupun kita kumpul dengan orang-orang yang berilmu, kemudian kita berwawasan, maka insya Allah paling tidak ya kita senyum-senyum dikit.
sedikit lah kita ketawa di pagi hari kan sebelum kita ngopi nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 15 menit ya di antara setiap Rabu itu 15 menit maksimal, antara 10 sampai 15 menit. Ya, jadi jangan juga nanti 30 menit, kadang-kadang kebablasan 30 menit. Apalagi sholat subuhnya, jangan terlalu panjang juga Ustaz. Orang sampai goyang-goyang kakinya, kasihan ya, dia seperti itu. Jadi yang sedang-sedang sajalah gitu ya. Jadi di dalam beribadah jangan kita berlebihan juga, jangan juga terlalu singkat juga, karena nanti nggak baik kalau kelamaan sholat juga orang udah goyang-goyang kakinya, kita masih asik dengan bacaan kita ya. Jadi jangan juga seperti itu. Mudah-mudahan di acara Kultum Rabu ini mungkin kita mendengarkan sama-sama, hadir di sini Pak Ustadz Bambang, Pak Ustadz Rizwani, Pak Ustadz Toha, maksimalnya 15 menit, di antaranya kurang lebihnya 10 menit. Ini udah 15 menit. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati wa qurrati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan amma huwa yukabil mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhimna bis sholihin. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hadza jam'an marhuma wa taqarrabana min ba'dihi taqarruban masuma. Rabbana arinal haqqa haqqan wa arina ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana